Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam kelas ini. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Jadi untuk ketua kelasnya baca doa dulu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Arham, Hadir. Fitra, Hadir. Hermin Pondopasoso. Hadir, Ibu. Oke, hari ini hadir semua ya. Jadi Ibu mau tanya dulu sebelum memulai pelajaran. Hari ini kita mau belajar apa? Virus. Oke, pintar kan, sana Ibu sudah sampaikan minggu lalu ya. Jadi Ibu mau tanya lagi, itu penyakit influenza atau rabies disebabkan oleh apa? Virus. Oke, bagus sekali. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari apa itu virus, bagaimana itu virus, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana struktur virusnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, di mana setelah saya nanti menjelaskan, peserta didik mengetahui apa sih pengertian dari virus, mengerti ciri-ciri virus, dan mengerti apa struktur dari si virus. Nah, tidak menunggu lama, kita akan belajar sekarang apa itu virus. Jadi, nah untuk virus sendiri itu pengertiannya di mana? Di suatu partikel yang masih diperdebatkan statusnya, apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati. Nah, virus dikatakan benda hidup jika karena ia dapat benda mati karena ia dapat dikristalkan. Nah, sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau mereplikasi diri. Nah, itu tadi pengertian dari virus. Kemudian ada pun ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus tadi ini ada beberapa yang dimana memiliki, pertama ada ukurannya 28 sampai 200 nanometer. Sangat kecil ya, bahkan tidak dilihat oleh mata kepala sendiri. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Kemudian bentuknya itu bervariasi, ada berbentuk T, batang, bola, dan jarum. Kalian pernah lihat jarum kan? Pernah, Bu. Ya. Kemudian ada organismenya itu non selular. Kemudian dia termasuk parasit obligat yang dimana menempel pada inangnya untuk hidup, bertahan hidup. Kemudian dia tidak memiliki protoplasma, dan dia juga itu hanya mempunyai bahan inti berupa DNA atau hanya RNA. Dia tidak perlu kalian ingat, virus itu hanya memiliki satu bahan inti saja, atau RNA kah atau DNA. Dia tidak mempunyai sekaligus keduanya. Nah, langsung saja kita masuk ke struktur virus. Nah, struktur virus sudah Ibu siapkan, ada di sini. Nah, ini contoh gambaran dari virus. Nah, virus terbagi menjadi kepala, leher, dan ekor. Nah, di bagian kepala dia mempunyai kapsid yang dimana berisi DNA. Kemudian kita turun, ada leher. Nah, leher ini sebagai penghubung antara kepala dan badan si virus tadi. Nah, virus ini mempunyai selubung ekor. Nah, selubung ekor dia mempunyai serabut-serabut ekor dan papan dasar dan jarum penusuk. Nah, fungsinya dari serabut ekor dan jarum penusuk ini untuk mempermudah untuk si virus ini mentransfer genetiknya ke dalam sel inangnya. Jadi sampai di sini ada yang kurang dipahami? Sudah paham? Paham, Bu. Jadi ya sudah paham ya. Jadi Ibu mau tanya, apa sih di bagian kepala itu kan ada kapsid. Apa isinya di dalam?
Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Hermin. Oke, Hermin, disilahkan. Ya, jadi pada bagian kepala itu terdapat materi genetik berupa DNA. Oke, nah, adik-adik harus dengar ya dari penjelasan dari teman kalian Hermin yang dimana sudah bagus. Hapus dulu. Oke, jadi di bagian kepalanya itu kalian harus ingat bahwa virus mempunyai di bagian kepalanya mempunyai materi genetik, yaitu DNA kah atau RNA. Dia tidak mempunyai harus keduanya. Kemudian jadi untuk hari ini Ibu tidak memperbanyak penjelasan untuk materi ini. Ibu akan melempar ke kalian untuk berdiskusi. Jadi Ibu bagi dalam 2 kelompok yang dimana nanti Ibu bagi ada yang kelompok ahli dan ada yang kelompok asli. Nah, proses diskusinya itu dimana kelompok ahli akan masuk ke kelompok asli anggota dan kelompok bergabung. Jadi bergabung lagi dalam satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada kelompok ahli dan kelompok asli. Nah, setelah kalian diskusi jadi dalam materinya kalian akan kembali lagi ke kelompok asalnya kalian, kelompok asli. Mengerti? Ngerti Bu. Oke, jadi Ibu langsung bagi ya. Nah, Hermin Pondopasoso dengan Fitra masuk ke kelompok ahli dan Arham dengan Abdul nanti masuk ke kelompok asal. Mengerti? Ngerti Bu. Nah, kelompok ahli nanti membahas tentang virus influenza. Influenza ya. Iya Bu. Influenza. Nah, untuk untuk Arham nanti dengan Abdul membahas tentang virus rabies. Nah, silahkan dikerjakan Dek. Sudah mengerti? Jadi Fitra masuk ke kelompoknya Arham, baru Abdul masuk ke kelompoknya Hermin. Pindah Ki ya. Pindah. Oke. Nah, Ibu berikan waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Silahkan diskusi. Oke adik-adik, nah sudah 10 menit berlalu. Jadi kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya, ke kelompok ahlinya. Baru kelompok asal kembali ke kelompoknya. Oke, Arham. Jadi untuk kelompok ahli dari saudari Hermin Pondopasoso dengan Fitra, ada yang mau menjelaskan apa sih itu virus influenza? Saya Bu, Hermin. Oke, Hermin, dipersilahkan Dek. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait virus influenza itu seperti apa. Nah, virus influenza itu disebabkan oleh orthomyxovirus atau virus RNA, yang dimana virus ini ditularkan dari orang ke orang melalui udara, terutama dari cipratan pada saat batuk atau bersin. Nah, virus ini kemudian menginfeksi membran mukosa, saluran pernapasan atas, dan kadang-kadang masuk ke dalam paru-paru. Oke, Terima kasih Bu. Itu jawabannya sudah sangat bagus. Jadi saya rasa Ibu tidak perlu menambah lagi karena itu sudah sangat jelas. Karena mungkin materi virus ini juga sudah banyak di Google. Kalian bisa searching sebanyak-banyaknya untuk mencari pengetahuan tentang virus ini. Jadi jangan terkungkung pada materi yang Ibu berikan saja. Jadi kalian harus memperluas pengetahuan kalian ya. Iya Bu. Untuk Hermin terima kasih banyak. Jadi Ya, Bu. untuk hari ini pembelajaran hari ini sudah habis waktunya. Jadi Ibu akan merangkum lagi materi tadi. Nah, dari pengertian virus. Nah, virus adalah termasuk suatu partikel yang dapat dikatakan benda hidup dan dapat dikatakan benda mati. Nah, dapat benda mati karena dia dapat dikristalkan. Nah, dikatakan benda hidup karena ia dapat mereplikasi diri atau memperbanyak diri.
Kemudian ada ciri-cirinya tadi, dia berbentuk 20 sampai 200 nanometer, parasit obligat dan lain-lain. Kemudian strukturnya tadi ada kepala, leher dan bagian ekor. Nah, kalian harus pelajari kembali Ibu harap kalian mempelajari kembali di rumah ya. Ya, Bu. Nah, terakhir kalian itu kan sekarang masih masa pandemi, jadi Ibu harap kalian tetap menggunakan masker dan tetap di rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa membersihkan tangan atau mengganti baju jika setelah keluar dari rumah ya. Ya, Bu. Oke. Untuk hari ini sebelum Ibu tutup, Ibu mau dulu adakan kuis untuk evaluasinya kalian. Jadi naikkan kertas selembar dan tulis pertanyaannya. Cepat. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi nomor 1, tuliskan pengertian dari virus. Nomor 2, tuliskan fungsi bagian kepala virus dan bagian selubung ekor virus. Ibu kasih waktu 5 menit. Dikerjakan ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya, oke, mari. Oke, nah kuisnya Ibu sudah terima. Jadi untuk hari ini pembelajaran Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.